bertanya, Pak. Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya, silakan. Langsung aja ya kalau mau tanya ya. Oh ya, kalau bisa cuma setengah jam ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita atur aja. Yuk, silakan. Mau tanya, Pak. Ya. Kan seseorang itu bisa beli call option dan put option di saat yang bersamaan. Tapi apakah bisa, Pak, kalau misalnya call-nya yang American dan put-nya yang European gitu, Pak? Atau harus sama-sama American dan sama-sama European gitu, Pak? Harusnya bisa European, harusnya bisa American. Ya. Cuma memang Indonesia itu kalau nggak salah kita sistemnya sistem Amerika. Jadi kalau kita mau beli satu Amerika, satu Eropa, ya kemungkinan besar kita beli call dan option dari dua pasar yang berbeda. Ini misal pasar Indonesia sama pasar Singapura kayak gitu. Oke? Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan di konsep call and put parity itu kan dikatakan kalau kita membeli put dan call secara bersamaan itu kan hasilnya kan selalu menguntungkan, Pak. Nah, saya masih kurang paham maksudnya gimana, Pak. Bukankah payoff-nya itu adalah random variable, Pak? Apa mungkin maksudnya itu hasil dari payoff antara put dan call itu nanti akan saat dieliminasi gitu, saling mengeliminasi dan hasilnya akan selalu positif, begitu bukan, Pak? Oke. Sekarang coba ini kita lihat ini gambar payoff ya. Ini kan gambar payoff ya. Bayangkan tidak ada premium. Bayangkan tidak ada premium. Ya, maka payoff-nya adalah ini ditambah ini. Ya. Oke. Berarti berapa nih? Ini ya, tambah ini. Bagi 2. Hasilnya berapa? Di sini kan? Dia akan jadi satu garis di sini. Paham? Bayangkan tidak ada premium ya. Artinya kan di situ nanti return-nya akan positif terus. Ya? Paham sampai situ? Paham, Pak, paham. Ya, jadi kalian bayangkan garis yang ungu ditambah garis yang warnanya biru. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya akan jadi suatu line yang rata. Ya, suatu garis yang rata begini. Oke, sekarang kalau kita bayangkan ada premium di situ, maka garis ini akan turun ke sini. Ya. Dan dia akan selalu positif. Walaupun memang kalau premiumnya terlalu besar, dia akan jadi negatif di sini. Ya, tapi kan premium terlalu besar itu bukan negatif, tapi tidak diambil. Ya, sebagai contoh gambar di exercise 13 di sini. Jadi kalau misalnya di sini premiumnya 87, itu tidak kita ambil. Ya, tidak kita ambil. Jadi ini di skip di X begini. Seperti itu. Tidak di exercise. Makanya nanti angkanya jadi hanya 2 tambah 7 atau 9. 9 bagi 3 ya jadi 3. Seperti itu. Ya, silakan yang mau tanya lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait payoff juga. Itu untuk put option payoff-nya apa bisa unlimited, Pak? Soalnya kan di call option itu garisnya bisa unlimited. Terus kalau di put Ulangi. Yang satu dulu. Gimana? Yang? Kalau yang di call option itu grafiknya yang tadi itu. Nah, ini kan bisa unlimited nih. Batasnya. Kalau ditarik terus bisa. Sementara untuk payoff-nya put option itu cuma sampai sumbu X. Nah, itu gimana, Pak? Ya, betul. Jadi yang put itu payoff-nya dia cap. Cap itu apa? Cap itu dibatasi gitu ya. Betul. Jadi dari sini kita lihat bahwa
payoff dari call ini lebih besar dari put. Maka option price atau kita premium untuk call itu akan lebih besar daripada premium untuk put. Iya betul. Jadi limited ya yang put itu. Oke, paham? Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dalam Kalau video izin ya. Jadi langsung aja ya. Oh iya Pak. Jadi Oke, dalam silakan. video kan Bapak ada menjelaskan tentang option time bahwa option time value itu always decaying. Saya belum mengerti Pak, kenapa semakin mendekati jatuh tempo maka option time value-nya akan jatuh semakin cepat. Oke. Saya ambil penggambaran yang agak jauh ya. Kamu punya Samyang, makanan Indomie Samyang harganya 20.000 kan? Kalau Samyang kadaluarsanya masih 2 tahun, harganya 20.000. Kalau Samyang harganya tinggal 2 minggu, kira-kira diskon nggak? Iya Pak. Diskon kan? Iya. Jadi beda jangka waktu kadaluarsa itu harganya pasti turun, decay. Gitu ya. Saya contohnya makanan. Itu contoh makanan. Sekarang saya ambil contoh yang mungkin agak mirip. Kenapa time decay-nya itu signifikan di sini nih? Kenapa time decay-nya itu di sini nih? Ini kan apa ya? Kalau bicara gradien ya, slope di titik A itu kan lebih landai daripada slope di titik B. Ya kan? Berarti yang B ini lebih curam. Makanya time decay-nya itu yang titik B itu drop-nya jauh banget. Gitu ya. Kalian bayangkan kalian membeli sebuah call option, hak untuk membeli. Ya. Tapi hak untuk membelinya itu yang pertama adalah 3 bulan lagi. Misalnya saya berhak beli saham 3 bulan lagi. Yang kedua, saya boleh beli lagi. Ini sama hak membeli ya. Cuma yang kedua ini cuma dalam waktu 1 menit. Coba. Ya, mana yang lebih worth it? Ya, tentu yang 3 bulan. Kenapa? Karena kalau kita punya call option tapi cuma 1 menit ke depan atau 1 detik ke depan, bisa kita bayangkan harga dari strike price-nya sama harga dari sebenarnya itu akan tipis banget. Ya, nggak akan jauh berbeda. Padahal kita harus bayar premi gitu. Kalaupun nggak bayar premi, orang nggak akan mau. Kenapa? Ya harganya beda tipisnya banget itu. Atau bisa dikatakan kita sama. Gitu. Jadi orang nggak ada yang mau beli. Kalau orang nggak ada yang mau beli, ya pasti harganya sangat jatuh seperti itu. Oke, spam sampai situ deh. Paham Pak, makasih Pak. Ya. Silakan. Pak, terkait yang slide 31 dan 32 itu kan time value dari grafiknya kan Pak. Kalau buat grafik time value American Call dan Put itu ada nggak Pak? Bentar, aku mikir dulu jawabnya. American itu, oh iya, oke. Oke, gini. Saya nggak tahu grafik American itu kayak gimana ya. Jadi ini tebak-tebakan saya. Karena kita European, maka kita asumsikan bahwa strike price-nya itu di waktu yang ditetapkan. Ya, jadi X-nya ini, ya, ini di titik ini, titik A ini, anggap ini titik A gitu, titik A. Ya, tapi kalau American itu strike-nya bisa di titik sini sebelumnya, kayak gitu. Ya, paham ya? Jadi nanti grafiknya itu akan seperti ini, akan seperti lebih seperti ini. Nah, jadi grafik
yang ini, yang oranye ini, kalau untuk American dia akan lebih landai. Lebih landai. Jadi mungkin hampir akan sejajar. Mungkin akan melengkungnya akan sejajar seperti ini. Ya. Itu feelingku ya, feelingku terhadap grafiknya American Call itu bakalan seperti itu. Paham deh sampai situ? Nanti bakalan sejajar kayak gini nih, kayak ini dia. Nah, seperti ini. Mirip. Ya. Gimana? Ada pendapat lainnya? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Apa, Ma? Bertanya, Pak, di slide 18, Ya. Itu Bapak menyampaikan kalau penjelasannya itu value dari option harus lebih besar dari S0 dikurangi nilai diskonto dari X dan lebih kecil dari harga saat ini dikurangi nilai X. Nah, itu emang ada miss atau memang penjelasannya seperti itu, Pak? Kan ini harusnya yang S0 dikurangi nilai X itu lebih besar daripada value dari. Yang mana coba? Coba. Ya, yang itu, Pak. Kamu yang ini ya? Yang ini. Ya. Sorry. Harusnya kan yang pertama lebih besar. Ya, benar. Ini B gitu ya? Ya. Harusnya mana yang lebih besar menurutmu? Yang A. Yang A lebih besar daripada value dari apa option. Bedanya yang B lebih sama kecil B? daripada value dari option. Itu nggak ada diskontonya, Pak ya? Iya, bedanya itu ya. Ya. Bedanya nggak ada diskontonya. Dan kata Leipzig apa itu namanya? Apa Cima? Ini kucingku ngeliatin aku terus, mintain. Bentar, di sini kita kasih makan. Apa? Kata Leipzig itu E itu akan lebih kecil dari 1. Kalau lebih kecil dari 1, tapi dia lebih besar dari 0, ya artinya dia A itu lebih kecil dari B. Ya. Jadi itu ada di, aduh sakit. Aduh, dicakarin. Bentar. Saya kasih makan dulu, ini udah, ini bentar ya. Oke, mohon maaf ya. Dicakar tadi. Udah ini apa? Awalnya dilihatin mukanya gitu kan, memelas gitu. Lama-lama digaruk-garuk sama dia. Oke, ini dia. Nah, ini nih, Lipschitz condition ini. Jadi, faktor diskonnya itu dianggap lebih kecil dari 1. Ya. Sampai situ paham, Dek? Silakan yang lainnya kalau mau tanya. Ya, silakan. Bentar. Kalau saya lihat ya, yang lebih besar itu dia lebih besar dari ini ya. Dari ini. Bukan, jadi sebelumnya kan saya bilang call lebih besar daripada put. Ya enggak? Jadi kita bicara payoff. Payoff dari call akan besar dari put. Tapi yang ini bukan. Ini adalah price atau premium dari put. Dia akan lebih kecil dari X dikali nilai diskontonya, tapi dia lebih besar kalau ditambahkan ini.
Ya, jadi ini kalau kamu balik ya ketidaksamanya ini dibalik gitu ya, maka kan ini jadi P dia lebih besar sama dengan enggak pakai sama dengan ya. Lebih besar daripada X Y min S0. Kayak gitu. Sampai situ paham, Dek? Jadi di sini kita tidak membandingkan put dengan call. Di sini kita membandingkan P atau price, option price dengan XE ini berarti nilai diskontonya dikurangi dengan 0, berarti ini payoff. Ya, dibandingkan dengan payoff-nya. Ini sama ketika kita membandingkan value sama price. Value itu kan harusnya sama dengan price. Ya kan? Nah, dalam kondisi ini bisa kita katakan price lebih besar daripada value. Ya kan? Kan ini price-nya, ini ada value-nya. Jadi price-nya itu kan premium dari suatu option. Value-nya itu adalah nilai diskontonya dikurangi dengan ini kan kayak menghitung NPV. Benar, ingat nggak? Ini kan seperti future value tarik ke depan dikurangi initial outlay. Kalau kalian belajar manajemen keuangan nanti ya. Ya. Jadi NPV-nya akan positif di sini. Kalian udah dapat manajemen keuangan belum sih? Belum, Pak. Belum. Kalian semester berapa? 3, Pak. Semester 3, coba kita lihat dulu. Manajemen keuangan itu semester 4. Oh ya, jadi semester depan ada mata kuliah manajemen. Jadi mata kuliah kalian di semester depan itu mata kuliah bank lembaga keuangan sama manajemen keuangan. Jadi yang terkait dengan materi ini ya. Kalau nanti hubungannya pasar modal, cara kerjanya seperti apa, IMF, World Bank, lain-lain, itu nanti di bank dan lembaga keuangan. Tapi nanti option call itu nanti ada di manajemen keuangan. Nanti barangkali kalian ketemu lagi sama saya di manajemen keuangan, ya. Yang lain silakan. Maaf Pak, di kolom chat ada pertanyaan Pak. Bentar ya, saya WA sebentar. Chat. Oke, dari Bayuan ya. Nah, mana yang lebih sering digunakan? Gimana ya cara jawabnya? Di bab 7, ini yang kita pelajari ini kan bab 7 ya. Di bab 7 ini seolah-olah gitu. Jadi seolah-olah sejak awal slide pertama saya menjelaskan seolah-olah American sama European itu option yang benar-benar berbeda, makanan yang benar-benar berbeda, gitu, ya. Jadi seolah-olah itu seperti bakwan sama cireng gitu ya, jadi beda banget, gitu ya. Nah nanti di bab 8 ketika kita membahas Black-Scholes pricing, secara sederhana di situ dikatakan bahwa American ini kan lebih fleksibel daripada European. Jadi kalau kita datang ke tukang gorengan, ya, jadi si bapaknya ini cuma jual gorengan American, ya, atau yang dikenal sebagai bakwan itu cuma 10 buah per harinya. Dan dia langsung habis, langsung ludes. Jadi ketika kita datang mau beli, ya pasti tinggal tersisa cireng. Setiap saat kita datang beli, tersisa tinggal cireng. Seperti itu. Ya. Dan pada titik itu kita mengatakan bahwa ya nggak ada bedanya bakwan sama cireng. Soalnya tiap saya datang, bakwannya pasti udah habis. Kayak gitu. Ya, itu jadi jawaban saya. Jadi tidak pas kalau bertanya mana yang lebih sering digunakan seperti itu ya. Karena kalau harus memilih
tentu investor akan lebih senang terhadap American, dan sebaliknya penjual lebih senang terhadap European, kayak gitu. Ya, di situ nanti akan ada mekanisme semacam permintaan dan penawaran sampai suatu titik equilibrium. Ya, paham ya, Bayu ya? Silakan yang lain. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, monggo silakan. Pada slide 21 dikatakan harga call option Amerika lebih besar sama dengan call option Eropa. Yang slide 21, Pak. Ya, betul. Itu penjelasan saya tadi di slide 21. Terus? Ya. Terus apakah jika harga call option Amerika itu turun akan mempengaruhi harga option Eropa juga, Pak? Ya, kamu bayangin kalau di tukang gorengan bakwannya cuma ada 10, harganya turun. Ya, jadi kamu bayangkan si tukang penjual gorengan dia punya stok bakwan itu 10 buah per hari. Sedangkan stoknya tadi apa satu nama cireng itu unlimited atau 1 juta cireng. Bayangkan tukang 1 juta cireng. Ya, kira-kira nurunin harga bakwan akan mempengaruhi harga cireng nggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Iya. Harusnya tidak. Ya. Tapi itu asumsi ya. Jadi ingat ya, itu adalah asumsi. Ya, jadi saya ceritakan sama kamu apa bedanya teori sama teorem. Tahu teorema Pitagoras? Tahu, Pak. Nah, itu jadi dari zaman Firaun bikin piramida, itu kan piramida Giza dan lain-lain itu bikinnya pakai teorema Pitagoras. Sampai sekarang itu teorema masih berlaku. Jadi teorema itu untuk sesuatu yang exact. Ya. Tapi teori itu apa? Teori itu contohnya sebelum Galileo orang menganggap bumi itu datar. Terus Galileo bilang bumi itu bulat, melawan pendeta dia digantung. Kayak gitu. Dan ternyata sekarang benar. Oh, ternyata bumi itu bulat. Dan sekarang ada komunitas flat earth, jadi dianggap bumi itu datar lagi. Nanti mungkin generasi yang berbeda dianggap bumi itu segitiga dan lain-lain. Ya, jadi intinya teori itu akan sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, oleh karena itu ketika kalian membaca buku ini, kalian harus bisa membedakan ya, mana yang teorem. Teorem itu artinya tidak akan terbantahkan persamaan itu sampai kiamat. Dan mana yang teori. Teori itu artinya dia berdasarkan asumsi tertentu. Jadi kalau ada teori, asumsinya apa gitu. Ya. Nah, di slide yang ada di depan ini adalah teori. Dia menggunakan asumsi. Ya, paham ya sampai situ? Baik, terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Pak, di slide 17 itu kan ada call European dikurangi put European. Iya. Sama dengan S0 dikurangi X yang didiskontokan itu kan, Pak. Itu kenapa, Pak? Yang mana? Oh, yang CE ya, yang atas. Yang baris itu, ke 1 2 3 4. Yang pertama. Oke. Ya, Pak, itu kenapa kok X-nya didiskontokan? Kenapa X-nya didiskontokan? Ya, didiskontokan dong. Itu kayak gimana ya? Nah, saya tuh susah banget nih nggak ada smooth. Bentar ya. Aduh. Oke, kenapa itu didiskontokan ya? Jadi kan kita tahu gini ya. Ini S0, ini enggak gitu. Ini T0, ini T besar. Jadi T sama dengan 0, ini T sama dengan T besar. Gitu. Maka
Di T0 itu kita kenal ada namanya S0. Di T besar kita kenal yang namanya X. X atau kita kenal sebagai strike price. Ya. Dan kalau kita belajar mengenai nilai waktu uang, time value of money, ketika kita belajar obligasi kan present value from principal. Ya enggak? Nah, present value from principal itu berarti X-nya ini ditarik ke belakang. Ya. Gimana caranya? Ya berarti X dikalikan dengan faktor diskontonya. Kalau kita mengasumsikan dia itu continuous compounding, ya maka rumusnya E pangkat min R dikali T. Ya, jadi ini dikalikan faktor diskontonya. Nah, sekarang kita punya dua nilai. Ya, ini nilai pertama, ini nilai kedua. Nilai pertama S0 ini adalah, kita tahu ya S0 itu jumlahnya dolar, berarti ini price-nya. Ya, price. Sedangkan ini adalah value. Ya, jadi S0 ini adalah harga saham di hari itu. Harga saham ya, bukan harga optionnya ya. Ini adalah harga saham. Jadi ini harga underlying asetnya. Sedangkan ini yang value ini adalah value saham itu di hari ini. Maka price dikurangi value, itulah yang menjadi harga dari option. Dan kita tahu ya, semakin pendek jaraknya, ini kan jaraknya lebar ya dari sini ke sini kan. Semakin pendeknya jaraknya, misalnya jaraknya cuma setengahnya, maka gap selisih antara S0 dengan value atau nilai diskonto itu akan semakin kecil, bahkan semakin nol. Atau ketika itu sangat kecil, maka premiumnya nol. Gitu. Maka option itu nggak ada harganya, itu yang kita sebut time decay. Ya, paham sampai situ, Dek? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi saya minta kalian pahami, coba buang salah satunya dulu. Jadi CE sama dengan ini. Nah, terus karena kita nggak mau rugi nih, kita bikin suatu strategi arbitrage. Nah, arbitrage itu apa? Kita membeli dua option di saat bersamaan. Jadi kita beli hak beli dan saat bersamaan kita beli hak jual. Ya gitu. Jadi enter to contract at the same time. Ya, makanya diselisihkan. Nah, ini harusnya, ini kalau CE itu seperti ini, maka PE itu pasti kebalikannya. Berarti X dikurangi S0. XE dikurangi S0. Ya, jadi ini akan cancel out, ini akan hilang nih. Atau sama dengan 0 nih arbitrasenya. Kalau kalian ini ya, kalau dibikin persamaan dipanjangin gitu ya, itu akan mendekati 0. Itu prinsip arbitrase. Jadi dalam jangka pendek si spekulator ini dia nggak akan bisa dapat profit ya, karena ini cancel out semua nih. Ya, 0. Oke, yang lain silakan. Tanya, Pak. Ya. Terkait slide ke-24. 24. Oke. Di situ kan ada grafik ya, Pak. Saya masih kurang paham sama grafiknya, Pak. Dan hubungan grafik itu dengan Lifshitz condition itu apa ya, Pak? Oke. Grafik ini kamu lihat sumbu X-nya ini apa? Sumbu X apa namanya? Sumbu horizontalnya itu apa? Strike price-nya, Pak. Oke, sumbu vertikalnya? Harga dari call option. Ya, harga. Jadi yang horizontal ini adalah underlying asset. Yang vertikal ini adalah harga derivatif atau kita sebut option. Ya. Ketika kita mengasumsikan 45 derajat ya, tangent 45 ya. Kalau kamu ketemu sebuah segitiga sudutnya 45, ini artinya segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku artinya jarak di sini ini akan sama dengan jarak di sini. Benar nggak? Oh iya, Pak. Ya kan, tangent 45 itu kan sama dengan 1. Jadi segitiga ini dia mengatakan bahwa 45 derajat itu artinya strike price itu akan sama dengan optionnya. Underlying aset akan sama dengan optionnya. Ya. But
in most cases ya, dalam banyak kasus ya, harga option itu akan lebih rendah ketimbang harga harga underlying asetnya. Contoh di titik ini, ya kan? Ini kan misal ini cuma 5, nah, berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin 30. Kayak gitu. Jadi ini seolah-olah ya, garis yang ini nih, ya, yang ungu ini, seolah dia mengatakan bahwa C itu lebih kecil daripada X. Ya, jadi harga call option, saya nggak bicara C ya, ini juga berlaku untuk put ya, dia akan lebih kecil daripada harga underlying asetnya. Karena dia lebih kecil, ya, kan harga dari call itu adalah present value-nya kan ya. Maka bisa diasumsikan present value-nya itu lebih kecil dari 1. Ingat kan? Kan harganya itu adalah X dikalikan ini. Ya. Paham saya itu, Dek? Oh iya, Pak. Ya. Jadi Lipschitz condition kenapa dikatakan lebih kecil dari 1? Ya karena saya bukan mengasumsikan di mana-mana gitu ya. Biasanya harga option itu lebih kecil daripada harga derivatifnya. Silakan kalau nggak percaya, dicek. Yang lain silakan kalau mau tanya. Pak, bertanya Pak. Ya. Kan di PPT ada 5 underlying option Pak. Yang lebih diminati yang mana ya Pak? Halaman berapa? PPT halaman berapa? PPT halaman berapa? Halo? Bentar Pak, lagi dibuka PPT-nya Pak. Oh ya, saya jawab Reza dulu ya. Apa perbedaan time to expiration sama time decay? Nah, jadi kalau kita punya 0, ini T besar. Nah, time to expiration itu, misal kita di titik ini. Nah, maka time to expiration itu ini. Ya, kalau kita di titik ini, maka time to expiration ini. Ya, kalau di titik ini, berarti time to expiration masih lama. Ini kita sebut time to expiration. Jadi adalah time to expiration adalah T dikurangi T kecil. T kecil. Jadi kalau ini T kecil, ini adalah time to expiration. Sedangkan time decay itu kan lebih seperti depresiasi atau penyusutan. Time decay itu gambarnya begini, yang tadi begini tuh. Ya, ini time decay, di mana ketika time to expiration-nya itu masih besar, decay-nya pelan-pelan. Tapi ketika time to expiration-nya sudah sangat kecil, sudah sangat dekat dengan tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo, dia time decay-nya akan semakin cepat. Decay-nya. Ya, decay itu apa sih? Decay itu kalau ada bangkai gitu ya, ditaruh dia akan decay jadi tanah gitu, itu namanya decay. Paham ya? Yang tadi nanya silakan. Halaman 9, Pak. 9. Oke, kenapa? Di antara yang 5 ini, Pak, mana yang lebih diminati ya, Pak? Bagus nih pertanyaannya. Mana yang lebih diminati? Ya pasti stok ya. Pasti stok. Oh, sorry. Enggak gitu. Jadi gini. Gimana ya caranya ya? Gini, option itu, bayangkan option itu sebuah barang ya, sebuah barang semacam bakwan, ya gitu ya. Artinya akan ada mekanisme penawaran dan permintaan. Ketika kamu bertanya mana yang paling sering diminati ya, maka perlu kamu tanyakan sendiri. Yang kamu tanyakan ini seberapa besar penawarannya atau seberapa besar permintaannya. Pak, sama aja. Iya, sama aja ketika equilibrium. Tapi dalam kondisi tidak equilibrium, mana yang akan lebih besar?
penawaran dari option atau permintaan dari option untuk setiap underlying aset ini. Itu yang pertama. Itu menarik untuk dibahas ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Kemudian yang kedua. Sekarang sekarang kita ngomongin penawaran. Nah, kalau ngomongin ke penawaran, maka kita akan fokus ke ketersediaan resources, sumber daya. Ya, jadi kalau Indonesia ini kaya akan wortel, kol, maka penawarannya adalah bakwan. Amerika karena kaya akan gandum, maka penawarannya adalah cornflakes. Ya kan ya? Cina karena kaya akan ginseng, dia akan jualan obat jamu gitu, misal gitu ya. Jadi penawaran itu akan menyesuaikan setiap pasar, pendalamnya setiap pasar. Nah, kalau kita bicara seberapa besar, seberapa dalam pasar keuangan kita, maka bisa dikatakan kita ini masih dangkal. Ya, pasar Indonesia ini masih dangkal. Nah, karena pasar Indonesia masih dangkal, maka sebagian besar ya masih bermain di bursa, di saham. Ya. Ya. Jadi masih di sebagian besar di stok. Tapi kalau kita ada di pasar Amerika, maka yang banyak adalah derivatifnya. Seperti itu. Jadi bukan stok lagi, tapi bisa derivatif. Jadi contoh derivatif dari stok apa tuh? Stok index. Stok index itu kan indeks saham. Itu kan turunan dari stok. Ya. Seperti itu. Dan itu yang menyebabkan global financial crisis tahun 2008 di Amerika. Yang kita sebut dengan subprime mortgage crisis. Kayak gitu. Ya, jadi makin kesini orang itu makin berinovasi. Ya, jadi makin berinovasi. Jadi kalau dulu kita kenal option itu hanya untuk saham, orang Amerika udah bilang enggak, option itu bisa stock index gitu ya. Stok itu juga bisa dari mortgage payable, underlying asetnya gitu, dan lain-lain. Jadi lebih beragam di luar sana. Jadi beda ya, cerita Indonesia sama cerita negara lain itu beda. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang di slide 17 itu, Pak. 17 mana? 17. Oke. Nah, yaitu kan untuk menentukan payoff ketika kita melakukan put and call parity kan atas kalau misalnya ada pemberian dividen, kan ada dua, Pak. Pemberian dividen yang cara enggak terus menerus dan terus menerus. Nah, yang pengen saya tanyakan yang terkait terus menerus itu, Pak. Standar waktunya bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya dalam 10 tahun terakhir nih perusahaan itu rutin memberikan dividen tiap setahun sekali. Tapi di tahun ini misalnya terjadi krisis. Nah, apakah untuk penentuan tahun ini dan tahun ke depan itu rumusnya akan berubah atau tidak, Pak? Jadi ingat ya, rumus ini bukan teorem, rumus ini teori. Jadi rumus ini suatu approach, suatu pendekatan dengan asumsi tertentu. Ya, dan salah satu asumsi rumus ini, asumsinya ya, dia adalah RDIF. RDIF itu adalah constant dividend growth rate. Ya, jadi rumus ini mengasumsikan, ya ingat asumsi ya, asumsi ini bisa benar bisa salah gitu ya. Rumus ini mengasumsikan bahwa setiap tahun atau setiap periode perusahaan akan memberikan dividen dengan jumlah yang berbeda, ya, dengan rasio yang sama setiap periodenya. Dan ini adalah asumsi. Maka kalau kamu tanya 10 tahun, tiba-tiba tahun ke-11 nggak bayar, apakah ngikut asumsi ini? Ya jelas nggak ngikut. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu? Kita sebagai Kita sebagai manajer keuangan atau manajer investasi gitu ya, ya datanya bicara seperti itu. Dan kita nggak punya rumus buat ngitung buat ngitung 10 kali bayar dividen yang 11 nggak bayar, nggak ada. Yang kita punya rumus seperti ini aja. Maka kita menggunakan asumsi ini. Dan asumsi ini nggak akan 100% tepat. Tapi kalaupun tidak tepat, setidaknya mendekati. Seperti itu jawaban saya. Paham, Dek? Baik, paham, Pak. Terima kasih, Pak.
Jujur ya, saya kenapa saya belum bikin materi bab 8 karena saya belum ngerti materi bab 8. Jadi saya udah baca itu bab 8 bolak-balik ya, saya masih nggak ngerti sampai sekarang. Jadi kalau kalian pusing belajar materi keuangan, saya juga pusing. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, you are not alone. Saya juga mumet. Ya, jangan disangka, jangan kalian pikir saya dosen, saya pinter gitu ya. Enggak lah, saya juga belajar sama kalian gitu ya. Jadi kalau kalian mumet ya saya juga mumet juga nih baca cacing-cacing kayak gini gitu. Cuma karena nasib saya sebagai dosen, saya terpaksa harus pura-pura pintar depan kalian. Gitu loh. Ya, silakan yang lain. Oh ya iya, kalau nggak ada premium, semua orang akan bikin ini, bikin option seperti itu, ya. Gimana ya? Saya bingung menganalogikan yang gampang ya. Gini. Gimana ya? Payoff itu random variable. Ya. Oke. Kenapa dikatakan random? Kenapa ada statement random di sini? Karena lihat, X ini random atau tidak? Tidak, dia suatu konstan. Dia suatu konstan. Ini udah masuk materi bab 8 sebenarnya ya. Kamu nanya pinter nih, udah selangkah ke depan ya. Berarti yang random itu mana? Yang random itu ini nih, ST ini random variable. Ya, dan kita tahu function of a random variable is also random. Jadi fungsi dari sebuah random variable, maka fungsinya itu sendiri adalah random variable. Ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah payoff. Ini adalah payoff di sini. Maka payoff ini dikatakan random variable, sesuatu yang tidak pasti. Ada juga orang yang bilang bahwa payoff itu adalah contingent claim. Jadi nanti kalau di bab 8 kalian nemu statement contingent claim, itu jangan bingung ya. Nanti ada bab 8 itu kalau lihat halaman pertama itu dikatakan European contingent claim. Kalian akan poiku ya. Nah, contingent claim itu sama dengan payoff. Ya, sama dengan payoff. Gimana Mbak? Perlu di ini? Yeah. Oke. Sekarang kalau pertanyaannya adalah kenapa harus ada premium? Nah sebenarnya kurang tepat kalau kita mengatakan premium itu dengan pertanyaan kamu tadi itu nggak tepat, nggak pas. Premium itu kaitannya dengan payoff. Dengan payoff di sini nih. Mana tadi? Dengan di sini. Ya. Jadi kenapa harus ada premium? Karena kalau kita enter call, maka kita dapat payoff di sini. Bukan dapat sih, kita ada potensi dapat payoff di sini. Jadi ini seperti kita lotre. Tahu lotre nggak? Lotre ya. Lotre itu kan random variable. Dan payoff itu juga sama seperti lotre. Random variable juga. Ya gitu. Kalian bayangkan kalau kita suka apa namanya? Pernah nggak waktu kecil kita ke warung, terus kita beli ini, nanti dapat nomor berapa, nanti dapat tiupan balon gitu, terus dapat mobil, terus dapat kartu, itu kan lotre ya sebenarnya ya nggak? Dan itu ada harganya. Ya, kalian bayangkan kalau itu nggak ada harganya, kira-kira barang itu masih ada di warung nggak? Nggak ada dan habis di warung itu, maka di pasar itu tidak akan ada option, tidak akan ada put, tidak akan ada call, tidak akan ada forward contract. Kayak gitu ya. Maka untuk menjaga agar barang itu tetap ada ya, maka harus ada pricing di situ.
Dan nggak logis kalau ada orang yang memberikan itu secara gratis. Ya, kalau ada warung yang menjual lotre dengan gratis itu nggak logis, karena orang pasti nggak mau rugi. Gitu. Paham deh sampai situ? Oke, yang lain silakan. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Untuk kedua opsi. Suaranya kecil banget, tolong dikerasin. Untuk kedua option ini, dalam keuntungan apakah perlakuan pajaknya akan berbeda, Pak? Pajak sama dong harusnya. Harusnya sama. Walaupun maturity-nya beda gitu, Pak. Ya maksudnya tuh jangka waktunya berbeda. Oke. Yang pertama gini. Kita ngomongin pajak dulu ya. Pajak itu ada dua ya. Sorry, ya kalau kita ngomongin pajak berarti kita ngomongin PPh. Pajak apa? Pajak penghasilan ya, pasal 21, dan pajak yang bersifatnya final. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita ada transaksi pembelian penjualan, maka kita kena PPh 21 atas transaksi pembelian atau penjualan tersebut. Ya, kalau kita ada tambahan keuntungan di situ. Ya. Tapi untuk dividen, ya seperti halnya dividen itu nanti kita dikenakan pajaknya final. Tolong dicek ya kalau omongan saya ini salah, ya. Itu pajaknya. Nah, sekarang kalau kita bicara option. Nah, option itu kan mekanismenya M2M ya, mark to market. Jadi dia cash settlement. Jadi kalau kita beli option di bursa, maka keuntungan maupun kerugiannya itu per hari. Jadi summary transaction-nya itu per hari. Setiap hari itu sudah ada. Misal hari ini saya punya investasi nilainya 100.000, 1 juta lah. Besok turun jadi 970. Besok lagi naik jadi 1.020.000 gitu ya. Jadi setiap hari, sore hari jam 4 ini, itu akan diupdate saldo kita. Ya, nah, apakah itu sudah dipajaki? Belum. Itu belum dipajaki. Jadi itu, apakah kita dapat gain? Iya, gain, tapi itu sifatnya masih unrealized. Jadi, apakah kita sudah dapat capital gain? Iya, kita sudah dapat capital gain, tapi itu masih unrealized. Belum direalisasikan. Karena belum direalisasikan, karena opsinya belum dicairkan. Belum kita benar-benar konversi ke rupiah. Nah, ketika itu direalize, ya, artinya apa? Rekening saya, rekening RRDN, rekening dana nasabah saya convert ke rekening apa misalnya rekening harian saya, rekening gajinya saya. Ketika saya convert gitu ya. Nah, itu baru realize. Nah, ketika dia realize itu kena PPh 21. Seperti itu. Dan ketika kita realize keuntungan, jadi kan saya investor, saya kan main nggak cuma option ya, saya main option, main saham, saya main lain seperti itu ya. Itu akan di-sum up, akan disummary-kan kalau di satu perusahaan sekuritas yang sama. Jadi pengenaan PPh-nya itu tidak, setahu saya ya, itu tidak kalau dividen ini, kalau ini gitu ya. Untuk transaksi pembelian penjualan dia digabung jadi satu di sini. Tapi untuk beberapa kasus tertentu ya, sebagai contoh dividen, kalau ada bagi dividen, nah dia kena final di sini, beda sendiri, kayak gitu. Ya, paham sampai situ deh? Paham Pak. Terima kasih Pak. Ming. Turun. Oke. Aduh, bulunya. Oke, chat. Oke, ya ini yang statement ini yang dikatakan di Black Scholes pricing. Ya, jadi Ranita jawaban pun nanti ada di pertemuan ke-8 yang saya masih belum paham sampai hari ini. Ya. Oke. Silakan yang lain bertanya.
Pak, yang dimaksud dari strictly increasing function atau strictly decreasing function itu gimana ya, Pak? Strictly itu apa? Strictly itu. Strictly. Oh, strictly. Ya, strike itu. Jadi itu bahasa nulisnya gini ya. Strictly. Nah, jadi itu kita nyebutnya strictly. Strictly. Jadi ini kalau kalian belajar ekonomi, ini kita ngomongin preference, jadi kayak ngomongin game teori. Ya, jadi misalnya gini, saya suka A, saya pilih A daripada B, gitu. Dan saya pilih C, enggak. Saya pilih B daripada C. Jadi kamu harus milih cowok gitu ya. Saya cuma punya 2 klausul ini. Maka dari 2 klausul ini, saya bisa mengatakan bahwa A lebih besar daripada C. Saya lebih prefer A daripada C. Jadi A strictly preferred. Ya, jadi strictly preferred. Strictly preferred. Jadi strictly preferred. Lebih dipilih secara strictly daripada C. Nah, jadi ketika kita bicara strictly, itu artinya kita mengambil kesimpulan dari 2 premis. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Ini kalian udah belajar ekonometri level dewa nih. Ya. Itu maksudnya strictly preference. Paham deh? Menjawab atau tidak menjawab? Makasih, Pak. Ya, paham. Tinggal nanti A, B itu kamu ganti dengan put sama call option. Itu ceritanya sama. Yang lain silakan. Bayu, ya. Kata Bayu, apakah nilainya bisa nggak lebih besar? Ya bisa dalam kondisi ini. Mana sih? Ini bisa. Ini nih buktinya di sini. Ini adalah, tapi ini dalam kondisi European call option. Ya, tapi dalam kondisi American harusnya ini tidak terjadi. Harusnya nanti grafik garisnya begini nih, akan seperti ini. Nah, tapi kalau European grafiknya mungkin saja ada perpotongan di sini. Ya, jadi mungkin kalau besar, mungkin dalam konteks European option, dan ketika ditanya mungkin itu pun di limit yang sangat kecil. Ya, di limit yang sangat kecil itu artinya di range ini. Ya, lebih dari range itu ya nggak mungkin. Jadi in general gitu ya, Lipsit ini berlaku. Ya. Jadi kalau kamu lebih fokus kemana? Lebih ke fokus area ini atau lebih fokus ke area yang ini? Ya, kalau kamu fokusnya ke yang kecil di sini, maka kamu katakan dia lebih besar. Tapi kalau kita mengambil sebuah generalisasi, sebuah asumsi ya, kalau kita mengeneralisasi suatu hal, ya berarti yang kita akan pilih yang ini, Lipsit condition. Yang ini yang dipilih. Ya, paham ya, Bayu ya? Ada lagi? Oke. Pak, bertanya Pak. Ya. Perihal jawaban yang tadi Pak. Ya. Kan salah satu kriteria underlying option itu Pak, di pasar itu adanya permintaan yang banyak ya Pak. Selain itu ada yang lain nggak Pak? Kira-kira kriteria suatu aset dikatakan underlying option atau bisa dibuat underlying option Pak? Ya, bisa semuanya. Bisa semua. Kalau kamu tanya apa kriterianya, kalau jawaban saya itu sama seperti kamu tanya gini, Pak, yang bisa dijadiin taruhan apa aja sih Pak? Bisa macam-macam. Ya, IPK bisa jadi taruhan, cewek bisa jadi taruhan, main bola jadi taruhan. Ya, jadi kalau kamu tanya apa aja sih Pak yang bisa ditaruhan? Ya, could be anything sebenarnya. Ya, bahkan skor misalnya semalam Arsenal lawan Burnley gitu ya, atau parah tuh jatuh semua ya, Madrid kalah gitu ya. Ya itu semua bisa jadi taruhan. Ya. Nah, apa
Apa karakteristik sesuatu yang menjadi taruhan? Itu adalah karakteristik sesuatu yang tidak pasti, atau saya katakan sebagai random variable. Ya, jadi kalau kita bertaruh apa ya contohnya ya? Berapa usia saya 10 tahun lagi? Ya itu bukan taruhan, itu sudah pasti kan? Usia saya 10 tahun lagi. Itu sudah pasti. Jadi tahu kalau kita bertaruh untuk sesuatu yang tidak pasti tidak mungkin. Maka salah satu karakteristik taruhan adalah random variable. Dan kalau kita random variable pasti kita ada varians dan ada lain-lain seperti itulah. Gitu. Paham deh sampai situ? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, dan taruhan itu harus punya nilai. Ya, taruhan itu harus punya nilai. Kalau kita misalnya taruhan yuk siapa yang menang, Jupe atau Barca gitu kan? Nah, kalau gua menang, lu gua traktir mie ayam. Nah, mie ayam itu semangkok berapa? 15.000. Nah, itu udah nilai dari taruhannya. Jadi kalau kita bertaruh tapi tidak ada nilainya, itu bukan judi. Ya, jadi kayak misal kita sama teman gitu ya. Taruhan yuk. Siapa yang menang? Terus taruhannya apa? Nggak ada, pokoknya kita taruhan aja gitu. Tebak-tebakan aja, itu tebak-tebakan namanya. Dan itu nggak kena pasal judi dalam Islam. Jadi boleh nggak Pak kita taruhan? Boleh. Tapi nggak boleh ada duitnya, nggak boleh ada konsekuensinya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma tebak-tebakan, taruhan yuk, siapa yang menang? Juve, gue Barca. Lu berapa? 3-0, lu berapa? 2-3 gitu ya. Dan nggak ada uang, nggak ada embel-embel ntar gue traktir nggak ada apa, itu boleh. Itu bukan judi, itu bukan option, itu bukan taruhan. Gitu ya, oke ya. Paham sampai situ? Mohon maaf sih, saya bukan dosen agama ya. Saya juga nggak paham ya. Nanti kalian ngaji sendiri aja. Yang lain silakan. Pak. Enggak, kamu balas hari AC? Iya, gimana silakan? Di slide 5 itu kan ada time to expiration itu kan Pak. Ya. Ya dikatakan kan kalau semakin panjang waktunya maka opsinya semakin mahal. Terus sedangkan kan Pak nilai stok kan di masa depan random. Ya. Maksudnya saya belum paham Pak. Maksudnya gimana kok semakin Coba buat waktunya, kalimat tanya. Coba buat kalimat tanya biar kamu nggak bingung. begini Pak. Mengapa? Ya. Kok dikatakan semakin panjang waktunya, semakin mahal optionnya. Nilai optionnya itu semakin mahal Pak, harga ding. Oke. Ya, padahal kan nilai stok di masa depan itu kan random gitu loh Pak. Oke, sekarang kita nggak ngomongin nilai stok di masa depan ya. Sekarang kita statement yang pertama dulu. Kenapa semakin panjang waktunya itu semakin mahal? Kamu namanya siapa? Meisha Pak. Meisha. Ada cowok datang ke rumah kamu, mau ngelamar kamu. Ya, dia bilang, Meisha, saya mau ngelamar kamu 1 tahun lagi. Terus kamu pasti bilang, saya minta tanda jadi. Ya, anggaplah kalau 1 tahun lagi lamaran, kira-kira tanda jadinya ya misal cincin, gitu, cincin emas. Terus ada cowok kedua datang, Meisha, saya mau ngelamar kamu 10 tahun lagi. Kira-kira kamu minta tanda jadinya sama cincin atau lebih mahal? Kira-kira gimana? Yang kamu minta tanda jadinya? Lebih mahal dong ya? Karena kan 10 tahun itu lama sekali. Sangat penuh ketidakpastian. Harusnya kamu minta tanda jadinya, lu kalau beneran serius saya minta tanda jadi 50 miliar gitu. Kan orang jadi gak berani macam-macam kan? Seperti itu. Jadi kamu bayangkan Meisha itu perusahaan penerbit option dan si cowok yang melamar kamu itu adalah investor. Seperti itu.
Ya, jadi dari sisi sudut pandang issuer gitu ya, perusahaan penerbit itu semakin lama itu semakin tidak pasti dan harganya dia minta return yang lebih tinggi. Semakin berisiko dia minta return yang lebih tinggi, kan high risk high return. Semakin lama semakin berisiko maka returnnya semakin tinggi. Jadi kalau risikonya ditanggung siapa? Risikonya ditanggung perusahaan. Nah berarti bagi si cewek, berarti bagi si cowok apa? Sebuah fleksibilitas. Gitu. Ya kan ya? Fleksibilitas. Nah maka semakin besar fleksibilitasnya seharusnya yang harus saya bayar atau premiumnya itu harusnya makin besar juga. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan random variable. Ya, betul bahwa harga di masa depan itu adalah sesuatu yang sifatnya random, betul. Tapi random variable itu ceritanya nanti kaitannya dengan payoff, ya, bukan dengan mengapa dia lebih besar. Paham, Misha? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bertanya, Pak. Di slide 32 bentar. Kan Bapak bilang ya, silakan. Slide 32. Bapak bilang bahwa option price lebih kecil dari nilai intrinsik karena kita harus nunggu T saat exercise kan Pak? Ya. Nah pertanyaannya tuh Pak, bagaimana cara kita mengetahui periode T yang memberikan keuntungan maksimal Pak? Periode di sini ya maksudnya ya? Ya, sedangkan kan Pak, option kan disepakati di awal. Wah, susah nih jawabnya. Gimana caranya ya? Aduh. Susah banget nih jawabnya. Bentar. Nggak tahu. Jadi saya belum pernah coba ya. Tapi ini mah jawaban by feeling ya. Ini jawaban dukun ya. Jadi caranya gini. Kalau kamu mau tahu T, maka kamu harus tahu fungsinya. Ya, jadi kamu harus bisa membentuk garis ini. Ya, garis ini tuh kalau ditulis jadi kayak gini. Ya, dan ketika kita punya garis yang bentuknya konveks kayak gini, ketika kita cari buat turunan pertama, ya, kita bikin turunan pertama, kamu sama dengan 0, maka kamu akan ketemu T yang optimal di situ. Ya, jadi kalau kamu bertanya, Pak, gimana caranya mencari T yang optimal? Kamu harus tahu fungsinya. Pak, saya kan bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kamu bikin fungsi ini aja, fungsi apa namanya? Fitting line. Kita nyebutnya fitting line, bukan true line. Jadi ada true line, ada namanya fitting line. True line itu atau true color itu yang tahu cuma kita dan Tuhan. Gitu kan ya. Nah, fitting line itu kita nebak-nebak garis yang fungsi yang paling pas. Ya kan kita nebak-nebak fungsinya parabola. Kalau fungsinya hiperbola begini, ya kan? Atau fungsinya begini, pangkat 4, pangkat 5, seperti itu. Jadi ada beberapa puncak gunung gitu ya, ada beberapa titik optimum, ada lokal optimum, ada istilahnya apa ya yang ini namanya lokal optimum, tapi kalau ini kan puncak banget saya lupa titik-titik optimum apa gitu. Jadi secara sederhana cara mencarinya adalah kamu harus tahu fungsinya, kamu harus bikin suatu approach, suatu pendekatan, kamu ambil turunan pertama. Itu jawaban saya. Ya, oke? Berarti nggak ada teorem gitu ya Pak? Nggak ada apa, maaf? Kayak teorem gitu, teori. Kayaknya nggak ada.
Kayaknya nggak ada. Mungkin kamu harus bikin suatu pendekatan mungkin dengan model regresi ya, mungkin ya. Jadi kamu punya data option. Jadi misalnya kamu punya data M2M, mark to market gitu ya selama 1 tahun ya. Kemudian kamu plot ke dalam sebuah Cartesius gini ya. Nah kalau plotnya kayak gini mungkin kita bisa anggap berarti ini fungsinya ya kayak gini lah misalnya kayak gitu. Berarti nanti optimumnya di sini nih. Berarti ini T-nya di sini. Nah, kayak gitu. Ya. Paham sampai situ deh? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Paham Pak, terima kasih. Ya. Nanti untuk bicara approach gitu nanti kita di mata kuliah yang namanya matematika ekonomi atau ekonometri. Mudah-mudahan kalian dapat. Ya, jadi kalian udah dapat matematika keuangan, semester depan dapat manajemen keuangan, semester depannya lagi harusnya dapat matematika ekonomi atau ekonometri. Jadi ya hadapi ya. Nasib. Yang lain silakan. Udah? Nggak ada lagi yang nanya? Chat. Siapa? Membandingkan. Memprediksi call put option. Oke, berarti itu slide yang ini ya. Yang mana ya? Ini ya. Ini. Jadi ini ada pertanyaan dari Rifani di chat ya. Jadi bagaimana kita membandingkan? Ya kita harus membuat sebuah probabilitas. Kita harus bikin suatu model. Jadi kita punya data, kemudian kita plot ke dalam histogram, kemudian dari histogram itu kita akan tahu probabilitas untuk setiap kejadian. Ya, untuk setiap kejadian. Nah, dari probabilitas itu nanti kita bisa menghitung expected payoff-nya. Kayak gitu. Ingat ya, kan kita di sini kita baru bicara payoff. Payoff itu adalah kan X dikalikan E min RT dikurangi S0. Nah, X-nya ini adalah expected payoff. Seperti itu. Expected payoff itu gimana? Itu sama dengan expected return dari X. Jadi, dia adalah P1 dikalikan X1, P2 kalikan X2, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, itu caranya kayak gitu. Jadi, apa yang kalian pelajari waktu sebelum UTS itu harusnya kepake. Nah, harusnya kita punya simulasi nih. Ya, cuma saya belum bisa simulasi karena jujur sampai hari ini saya belum pernah mainan di derivatif. Mudah-mudahan saya coba belajar dulu ya, jadi saya bisa bikin simulasi yang real buat kalian gimana mempredik expected payoff itu seperti apa. Ya, oke, yang lain silakan. Nggak ada? Saya belum sholat asar. Oke. Kita cukupkan aja ya, sekian. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke PIC, nanti PIC bisa japri ke saya. Ya, sekian dari saya cukupkan ya. Makasih waktunya Adik-adik. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya makasih ya. Oke, saya tutup ya.